Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 12 kita. Dimana di video kali ini kita akan coba untuk membuat halaman daftar akun. Jadi nanti sebagai admin kita itu bisa ngelihat akun-akun yang aktif gitu ya, akun-akun penduduknya. Kemudian di sini sebelum untuk membuatnya, kita akan coba untuk memperbaiki beberapa hal. Udah saya catat juga di sini. Jadi yang pertama itu kita mau coba untuk ngehapus di sini. Jadi kalau kita lihat di kemarin di folder views, folder pages ini, kita itu mencoba untuk nge-copy paste si folder resident menjadi account request gitu ya. Nah, di sini untuk file edit dan juga file create-nya ini bisa kita hapus aja gitu ya. Biar nggak keder juga karena misalnya kita nantinya lihat lagi gitu ya folder ini, tapi ada edit dan create padahal nggak pernah ada gitu ya di aplikasinya, itu kan cukup membingungkan gitu ya. Jadi ini kita hapus saja dua file tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah hapus itu, di sini kalau kita cek di sidebar, teman-teman bisa buka folder resources, views, ada folder layouts, kemudian file sidebar.php ini. Nah, di sini kita itu coba untuk nge-for each gitu ya. Ini minor aja gitu ya, nggak sebesar itu isunya. Tapi di sini mau coba kita bungkus aja ke dalam directive out di sini. Jadi out ini kan fungsinya ketika user itu sudah terautentikasi atau user itu sudah login, maka baris yang ada di dalam blok kode ini gitu ya, di dalamnya ini akan dijalankan gitu ya. Nah, jadi for each untuk menu-menunya itu dijalankan ketika user itu sudah terautentikasi aja gitu. Itu yang kedua, ini bisa kita save aja, ini nggak ada perubahan besar gitu ya, akan sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga itu kita perlu memperbaiki di folder app. Kemudian ada folder HTTP, folder middleware, kemudian ada role middleware di sini. Nah, ini kalau kita baca kodenya, di sini itu kita coba untuk mengambil role ID dari usernya gitu ya. Kita coba untuk menangkap role ID-nya dari out user, yang padahal kalau misalnya nanti kan itu kan ada batasnya gitu ya. Ketika user login itu pastinya ada batas waktunya, kemudian nanti dia itu bakal tercatat sebagai guest lagi gitu ya, bukan sebagai terautentikasi lagi. Nah, kalau keadaannya begitu dan di sini kita coba untuk menangkap role ID-nya, makanya nanti akan nggak bisa gitu ya. Jadi bakal dapat error 500 gitu ya. Nah, ini perlu kita handle seperti ini aja. Jadi kita akan coba untuk lakukan pengecekan dulu apakah usernya itu sudah login atau belum di baris kode 20 ini. Jadi bisa kita kasih if aja. Jika tidak out check atau belum login, maka dia akan dikembalikan ke halaman login, yaitu halaman slash gitu ya, path-nya, dengan error. Nah, ini kita akan coba untuk mengambil key email lagi aja. Jadi kita kasih error untuk key email, value-nya adalah misalnya silakan login terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang harusnya udah aman di sini. Tinggal di sini ada pengecekan lagi. If tidak out check, ini bisa kita hapus saja. Nah, sekarang kodenya jadi seperti ini. Jadi ada pengecekan dulu apakah sudah login atau belum. Kemudian kalau sudah login, maka akan lanjut ke baris ke bawahnya ini. Seperti itu. Ini kita save aja untuk role middleware-nya. Kemudian masih ada lagi di sini. Jadi kita bisa lihat lagi di sidebar.blade.php. Ini ada yang mau kita benerin satu hal lagi, yaitu di sini di baris 32. Nah, ini hrefnya masih ngarah ke index HTML. Ini kita ganti aja menjadi slash dashboard seperti ini. Nah, ini kita ganti seperti ini saja. Kita save lagi. Kemudian satu lagi terakhir, ini kita bisa masuk ke dalam folder routes. Kemudian file web.php. Nah, ini ada yang mau kita benerin, yaitu ketika user itu masuk ke halaman account request atau halaman permintaan akun gitu ya. Nah, ini halaman ini. Nah, ini kita mau ngejagain biar hanya admin aja gitu ya yang bisa masuk ke halaman ini. Nah, itu caranya di sini sama seperti yang resident di sini. Ada penggunaan middleware gitu ya. Ini bisa kita kasih hal yang sama aja. Jadi kita copy aja nih. Kita pastekan di sini. Jadi tanda panah middleware yaitu role-nya admin. Sama juga untuk yang account approval-nya, kita kasih tanda panah middleware role admin. Ini kita save aja. Nah, ini
hanya itu saja yang kita perbaiki gitu ya. Ini kalau kita save terus kita refresh di sini, itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Tapi itu kita coba untuk menghandle aja biar nggak ada isu yang terjadi gitu. Seperti itu, kita bisa lanjut lagi ke pembuatan menu daftar akunnya. Untuk pembuatan menu daftar akun, kita bisa masuk dulu ke dalam folder views, ke file sidebar lagi. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan menu daftar akunnya. Mungkin kita bakal ngasih di atasnya permintaan akun di sini. Jadi bisa kita copy aja nih yang permintaan akun. Seperti ini. Nah, kita akan coba untuk taruh di dalam sidebar, tapi posisinya di atasnya permintaan akun gitu ya. Jadi ini bisa kita ganti aja. Jadi daftar akun seperti ini. Judulnya daftar akun, path-nya misalnya account aja seperti ini. Kemudian ikonnya user aja nggak apa-apa gitu ya. Ini kita save untuk file sidebar-nya. Kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, ini tampil satu menu daftar akun. Tapi ini kayaknya nggak bisa account nih. Ini bisa kita ganti aja jadi account list seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi ada menu daftar akun yang path-nya mengarah ke dalam account strip list seperti itu. Nah, ini perlu kita siapkan juga untuk routes-nya, berarti kita bisa masuk ke dalam folder routes web.php. Kita akan coba untuk menambahkan routing lagi di sini. Kita bisa kasih di atasnya account request saja. Kita buat sebuah routes dengan metode get yang nantinya akan mengarah ke dalam account strip list seperti ini. Ini kita kasih middleware juga. Role admin. Seperti ini. Ini mengarah ke account list route-nya. Nantinya akan menjalankan user controller dengan metodenya adalah misalnya account list view seperti ini. Jadi ketika ada user dengan metodenya adalah get mengakses account list, dia akan menjalankan controllernya adalah user controller dengan metodenya adalah account list view. Dan account list view-nya perlu kita buat terlebih dahulu di dalam file user controller-nya. Kita bisa masuk ke dalam user controller di sini. Yap, ke sini. Kita bisa buat satu function baru dulu di sini. Public function account list view, di mana dia akan mereturn view misalnya dari pages account list dot index seperti ini. Nah, untuk folder account list itu belum kita punya gitu ya. Nanti akan kita buat terlebih dahulu. Tapi kita buat seperti ini. Jadi dia akan mengarah ke dalam pages account list index. Dan di sini mungkin sekalian juga kita akan coba untuk membuat sebuah variabel. Misalnya kita kasih nama users di sini, yang isinya mungkin langsung aja gitu ya, user all di sini. Nggak bisa user all juga sih. Ini kita harus bikin user where role ID-nya itu adalah berapa ya? Berarti role ID-nya adalah 2 gitu ya, karena penduduk. Where role ID sama dengan 2, kita get seperti ini. Jadi pokoknya selama dia akunnya adalah akun penduduk, baik datanya itu aktif ataupun tidak aktif gitu ya akunnya, itu akan kita get aja semuanya. Ini bisa kita kirimkan lagi di sininya pakai array. Key-nya adalah users, value-nya adalah variabel users seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini bisa kita save aja dulu untuk route sama user controller-nya. Kita save kedua hal tersebut. Kita bisa masuk sekarang ke dalam folder resources, folder views. Kita akan coba untuk menyiapkan tampilannya. Karena di sini dipanggil foldernya adalah account list gitu ya. Berarti kita perlu menyiapkan folder account list-nya. Kita bisa copy paste aja satu folder ini dari folder account request, kita copy, kita paste, kita ganti namanya menjadi account list seperti ini. Nah, kalau udah dibuat seperti ini, indeksnya perlu kita perbaiki karena bukan permintaan akun, tapi daftar akun seperti ini. Kemudian nomor nama email nggak apa-apa, sama juga gitu ya. Karena yang tampil nanti cuma nomor nama email aja. Oh, berarti titelnya bisa kita ganti aja nih, daftar akun penduduk gitu ya, biar lebih spesifik lagi. Seperti ini kita save dulu. Coba kita lihat lagi ke bawah. Ini benar gitu ya, karena memang kita menggunakan variable users juga yang kita kirim tadi di controllernya. Ini variable users gitu ya. Kita scroll lagi.
Yap, harusnya aman sih seperti ini. Kita coba lihat dulu sekarang di tampilan depannya. Nah, kita lihat di daftar akun. Nah, tampil nih. Ada Vigo sama ada testing. Nah, cuma kayaknya perlu ada yang kita perbaiki juga query-nya gitu ya. Karena di sini testing itu masih submitted posisinya. Berarti di sini di dalam user controller ketika ingin ditampilkan account list view-nya, ini perlu kita kasih where lagi nih. Where status tidak sama dengan submitted berarti. Seperti ini. Kita refresh. Nah, jadi yang tampil di daftar akun itu adalah akun yang sudah ditolak atau akun yang sudah disetujui gitu ya. Tapi akun yang baru diajukan itu tidak akan tampil di dalam menu daftar akun di sini. Sudah sesuai. Tapi ternyata di sini ada yang perlu kita tambahkan lagi, satu lagi gitu ya. Karena kita mau tahu nih di daftar akun ini dia itu akunnya ditolak atau disetujui gitu ya. Nah, di sini kita bisa masuk sekarang ke dalam indeksnya lagi. Kita bisa nambahkan satu buah TH di sini. Table head kita tambahkan, yaitu misalnya status. Seperti ini. Kita perlu tambahkan juga di dalam TD-nya di sini. Kita kasih TD. Nah, TD-nya mungkin kita akan coba untuk menggunakan badge gitu ya, badge. Jadi kita bisa kasih span seperti ini. Kita kasih kelas, di mana kelasnya itu adalah seperti ini, badge success. Misalnya seperti ini. Terus statusnya adalah aktif gitu ya. Ini kita save, kita refresh. Nah, ini tampil nih aktif nih. Tapi ini masih statis gitu ya. Kita akan coba untuk menyesuaikan biar tampil sesuai dengan statusnya. Apakah dia ditolak atau disetujui gitu. Nah, mungkin di sini ini bisa kita cut aja dulu gitu ya. Ctrl X. Nah, di sini kita kasih if dulu. Jika status dari usernya itu sama dengan approved atau disetujui, maka yang tampil adalah aktif gitu ya. Tapi di sini kita kasih else if atau else aja langsung gitu ya, karena cuma ada dua gitu ya, ada approved sama ada rejected aja. Jadi kita kasih else aja seperti ini. Selain ini, maka tampilnya adalah badge danger, statusnya tidak aktif. Mungkin seperti ini. Ini kita save dulu. Save. Kita refresh. Nah, tampil. Katanya statusnya tidak aktif. Nah, misalnya untuk permintaan akun, kita coba untuk aktifkan gitu ya, si akun testing ini. Ya, setujui. Berhasil. Kita coba lihat di daftar akun. Nah, tampil sekarang katanya. Akun yang testing, statusnya adalah aktif. Jadi udah pas lah ya. Nah, selain ini mungkin kita akan coba untuk membuat satu buah button gitu ya. Jadi ketika akunnya itu tidak aktif di sini, maka nanti akan muncul satu buah aksi button. Misalnya tulisannya itu adalah aktifkan gitu ya. Kalau misalnya datanya udah aktif, akunnya udah aktif, yang tampil maka nonaktifkan gitu. Kita akan coba untuk membuat hal tersebut. Berarti di sini ini bisa kita kasih hal yang sama nih, if else-nya. Ini bisa kita copy aja si if sampai end if-nya. Kita copy. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam baris 59. Kita masukkan ke sini, kita rapikan sedikit. Nah, sekarang kalau statusnya itu sudah aktif gitu ya datanya, maka kita akan coba untuk menampilkan seperti ini. Nah, jadi si button tolaknya itu kita masukkan ke dalam blok if-nya. Button tolak kita masukkan ke dalam blok if, dan button setuju kita masukkan ke dalam blok else. Seperti ini. Jadi kalau akunnya sudah disetujui, maka tampilkan button non-aktifkan. Kalau datanya itu sudah ditolak gitu ya, dia bisa diaktifkan. Mungkin seperti ini. Ini coba kita save, kita refresh. Nah, tampil di sini. Kalau datanya tidak aktif gitu ya, maka yang tampil adalah aktifkan. Kalau yang tampil datanya sudah aktif, maka tampil nonaktifkan di sini. Ini mungkin bisa kita kasih style yang berbeda aja. Jadi BTN, BTN SM, BTN outline danger, yang ininya BTN outline success. Mungkin seperti ini. Ini kita save, kita refresh. Yap, tampilnya seperti ini. Atau mungkin biar lebih spesifik lagi,
Kita kasih tulisannya nonaktifkan akun, aktifkan akun. Seperti ini. Save, refresh. Nah, ini aktifkan akun atau nonaktifkan akun gitu ya. Kalau misalnya kita klik yang aktifkan akun ini, nah ini dia masih manggil sebuah model form. Cuma kalau kita lihat di kodenya, dia itu masih manggil dari account request. Ini perlu kita ganti menjadi account list seperti ini. Ini bisa kita save aja terlebih dahulu untuk file indexnya. Kita refresh. Nah ini nggak ada perbedaan sih memang. Kalau kita klik masih menampilkan modal, tapi sekarang dia sudah memanggil dari folder account list gitu ya. Tinggal kita ubah aja sekarang. Kalau dia mau menyetujui atau mau mengaktifkan akunnya, ini kita bisa ganti tulisannya menjadi apakah Anda yakin akan mengaktifkan akun ini. Terus buttonnya kita ganti tulisannya menjadi ya, aktifkan. Tulisan di atas juga di sini konfirmasi setujui jadi konfirmasi aktifkan. Cocok nggak ya konfirmasi aktifkan? Ini bebas aja lah ya, teman-teman mau gimana tulisannya. Kayaknya nggak cocok sih, cuma teman-teman bebas aja lah ya, mau dibuat seperti apa tulisannya. Ini konfirmasi aktifkan. Apakah Anda yakin akan mengaktifkan akun ini? Buttonnya button ya aktifkan. Ini untuk yang aktifkan. Sedangkan untuk yang nonaktifkan atau confirmation reject .blade.php di sini, ini bisa kita sesuaikan juga. Misalnya konfirmasi nonaktif. Konfirmasi nonaktif. Ya udahlah ya, saya juga bingung nih harusnya gimana yang cocok gitu ya. Tapi kita buat seperti ini dulu. Apakah Anda yakin akan menonaktifkan begini aja lah ya. Apakah Anda yakin akan menonaktifkan akun ini? Ya. Ya aja lah ya. Ya, seperti ini. Ini kita save dua file ini, yang approve sama yang reject. Kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, ini kalau kita klik aktifkan akun, maka tampil konfirmasi aktifkan. Apakah Anda yakin akan mengaktifkan akun ini? Ada ya aktifkan tulisannya. Dan kalau ada nonaktifkan di sini, apakah Anda yakin akan menonaktifkan akun ini? Ada tulisan tutup sama ada ya juga gitu ya. Ini udah sesuai harusnya. Nah, ini cuma kalau kita lihat di user controllernya, dia itu masih memanggil dari method account approval yang ini. Dimana nanti ujung-ujungnya di sini dia itu bakal manggil yang namanya alert gitu ya, bakal memunculkan sebuah alert sukses, dimana tulisannya itu berhasil menyetujui akun sama berhasil menolak akun. Dimana ini juga harusnya tulisannya itu berhasil mengaktifkan akun atau berhasil menonaktifkan akun gitu ya, bukan menyetujui dan menolak di sini. Ini bisa kita handle aja seperti ini harusnya. Jadi di confirmation approve ini dia nggak apa-apa gitu ya, masuk ke account request approval itu nggak masalah. Tapi di sini mungkin kita bisa kasih sebuah inputan lagi yang tabnya itu adalah hidden gitu ya, dimana apa ya namanya ya, yang cocok gitu. Misalnya kita kasih from gitu, for apa ya cocoknya, name for value input tab hidden, name-nya mungkin nggak apa-apa lah gini dulu ya. Jadi for value-nya berarti activate gitu ya. Jadi tujuannya untuk aktivasi. Kemudian yang reject ini kita ganti input tab hidden name for-nya ini menjadi value-nya adalah deactivate seperti ini. Jadi ada activate di sini sama ada deactivate. Tinggal kita handle sekarang di user controllernya biar kalau misalnya dia itu disetujui gitu ya, atau bukan disetujui ya, misalnya dia itu diaktifkan, maka yang tampilnya itu berhasil menonaktifkan akun. Ini agak sulit, tapi kita akan coba buat seperti ini. Kita kasih if dulu sekarang di sini. Jadi sebelum di return back with success-nya itu, kita kasih if jika in array seperti ini, variable for, dimana array-nya itu berarti ada activate dan deactivate seperti ini. Maka, nah, jadi
ketika value dari variable for-nya itu antara activate atau deactivate gitu ya. Ini sama aja seharusnya kayak $for sama dengan activate atau $for sama dengan deactivate gitu ya. Tapi kita buat menggunakan in array harus seperti ini. Jadi kalau value for-nya itu di antara activate atau deactivate, maka kita akan return back di sini. Ini kita copy aja ke atas nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, jadi kalau sekarang misalnya value-nya adalah aktivasi atau deaktivasi, maka tampilnya ini perlu kita ini juga sih. Approve-nya. Wah, ini bisa kita ganti seperti ini nih. Approve jadi activate. Jadi kalau for-nya itu sama dengan activate, berarti berhasil mengaktifkan akun. Selain itu berhasil menonaktifkan akun. Ini kita save aja dulu. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ini kalau coba kita aktifkan akun di sini. Iya, aktifkan. Berhasil mengaktifkan akun katanya. Oh, ini ada yang salah juga sepertinya. Karena di sini user statusnya masih menggunakan variable for approve di sini. Berarti for approve ini bisa kita ganti juga gitu ya. Menggunakan nggak perlu kita ganti. Kita kasih atau aja di sini. Jika for-nya itu sama dengan approve atau for-nya itu sama dengan activate, maka ubah statusnya menjadi approved atau disetujui gitu ya. Selain itu akan berubah menjadi rejected. Kita buat seperti ini saja mungkin. Kita save. Kita refresh lagi. Misalnya kita coba aktifkan akun di sini yang awalnya tidak aktif gitu ya. Kita aktifkan. Nah, dia berubah sekarang menjadi aktif. Tapi kalau kita nonaktifkan lagi, ya nonaktifkan. Nah, dia berubah juga menjadi tidak aktif gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak bingung untuk dibacanya sebenarnya. Tapi di sini mungkin sekalian aja gitu ya. Kita kasih if-nya masing-masing. Jadi kita kasih begini. Ini kita abaikan dulu, tapi kita kasih if dulu di bawahnya sini. If variable for sama dengan activate, maka muncul seperti ini misalnya. Jadi langsung aja gitu ya. Daripada kita buat seperti ini susah dibaca, kita tulis seperti ini saja. Jadi jika dia itu untuk activate, maka return back-nya berhasil mengaktifkan akun gitu ya. Kita kasih else if kalau for-nya itu sama dengan deactivate, maka tampilnya berhasil menonaktifkan akun. Mungkin seperti ini. Ini kita hapus nih yang in array-nya. Jadi kita buat seperti ini. Ini kita save aja. Kita coba refresh. Nah, ini yang tidak aktif. Coba kita aktifkan. Ya, aktifkan. Nah, ini masih sama gitu ya tulisannya. Berhasil mengaktifkan akun. Yang artinya dia masuk ke baris 28 di sini. Berhasil mengaktifkan akun. Kalau coba kita nonaktifkan. Nah, dia masuk ke berhasil menonaktifkan akun. Yang artinya dia masuk ke baris 30. Berhasil menonaktifkan akun. Tapi ini perlu kita cek juga sekarang di halaman permintaan akunnya gitu ya. Karena takutnya kesenggol gitu ya fiturnya. Ini kita ganti aja menjadi submitted misalnya. Dua akun tersebut kita ganti menjadi submitted. Terus kita masuk sekarang. Ini kalau kita refresh datanya akan hilang gitu ya. Akan kosong. Nah, tidak ada data katanya. Karena masuk ke permintaan akun nih datanya nih. Ini coba kita tolak misalnya. Untuk yang akunnya si Vigo ini. Ya, tolak. Nah, ini masih aman gitu ya. Berhasil menolak akun gitu ya. Artinya dia masuk ke baris 33 di sini. Berhasil menolak akun. Kalau saya setujui misalnya. Ya, setujui. Nah, dia berhasil menyetujui akun. Sama juga gitu ya. Dia masuk ke baris 33. Yang artinya fitur daftar akun sudah berhasil kita buat. Dan aman, tidak menyenggol fitur dari permintaan akun. Mungkin seperti itu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dan ya bisa ditunggu aja untuk video selanjutnya. Kayaknya video selanjutnya itu udah nggak akan kita bahas lagi akun-akun ini. Karena kita akan coba untuk masuk ke fitur lainnya di pemerintahan desa. Nggak tahu juga ya, karena
kita maunya sih ada menu profile. Di sini kita akan coba untuk membuat menu profile gitu ya. Terus kita mau coba juga untuk membuat fitur ubah password gitu ya. Jadi mungkin selanjutnya akan ada fitur dua itu, ada fitur profile sama fitur ubah password. Baru selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke fitur-fitur yang ada di dalam pemerintahan desanya, seperti itu. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton semuanya.